ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, faslun, di pasal tentang sholat musafir, tentang seorang musafir. Baik. Kata beliau, wa yajuzu lil musafiri qasr as-salati ar-rubaiyah bi khamsati syara'it. Dan boleh bagi seorang musafir boleh mengqasar salat 4 rakaat dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Baik, apa 5 syarat itu? Satu, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Yang pertama, safarnya bukan pada hal maksiat. Bukan pada hal maksiat. Jadi dia safar itu tujuannya bukan untuk bermaksiat. Iya. Itu syarat yang pertama. Baik. Sebelum kita teruskan pensyaratan ini, pertama tentang mengqasar salat ya. Mengqasar salat itu memang keringatan ada di dalam agama kita. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka tidak ada masalah bagi kalian mengqasar salat. Tidak ada masalah. Iya. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu menjelaskan bahwa awal kewajiban sholat itu 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Karena maghrib itu dari awal 3 rakaat. Kemudian Allah sempurnakan sholat itu menjadi duhur, asar, isya menjadi 4 rakaat pada saat hadar, pada saat mukim. Ya, dan dia tetap 2 rakaat pada saat safar. Tetap 2 rakaat pada saat apa? Safar. Iya. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang mengqasar itu. Kata beliau, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah bersedekah atas kalian. Maka terimalah sedekah itu. Terimalah sedekah tersebut. Baik. Itu secara umum ya tentang bolehnya mengqasar salat. Iya. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib bagi musafir mengqasar salatnya. Karena itu adalah kewajiban di awal dan hanya ditambah kalau perjalanan. Artinya kalau tidak perjalanan tetap wajib dia 2 rakaat. Iya, dan ini juga pendapat kuat ya. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini dengan 5 syarat. Bi khamsi syara'it. Syara'it itu jamak dari syari'ah. Ya, dengan 5 syarat. Yang pertama, ayakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Jadi perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Iya. Bukan perjalanan maksiat. Baik. Ini dikembalikan kepada makna bahwa keringanan-keringanan itu yang diberikan itu untuk orang-orang yang untuk membantu di dalam berbuat baik. Tapi kalau dia pakai untuk berbuat kejelekan, maka itu tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Dan ini pendapat ya, dan ada silam pendapat di dalam banyak masail. Di pembahasan seperti ini, masalah mengqasar salat, tidak berpuasa, kemudian di dalam masalah perjalanan, di pembahasan haji dan sebagainya. Apakah
syaratkan bukan untuk maksiat, itu ada silam pendapat. Ya, walaupun pendapat dalil itu lebih rajih kalau seseorang itu asalnya memang diberi keringanan. Adapun dosa dan maksiatnya itu urusan dia sendiri. Ya, tapi terkait dengan masalah keringanan, sepanjang syariat memberikan keringanan umum, maka asalnya berlaku untuk semuanya. Asalnya berlaku untuk semuanya. Iya. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, wan takuna masafatuhu sittata asyarah farsahan. Hendaknya safarnya itu berjarak 16 parsakh. Ya, dia jaraknya 16 parsakh. Jadi kalau dia mau mengqasar salat, dia perlu memperhitungkan jarak. Jarak berapa jauh dia? Jarak berapa jauh? Nah, di sini penulis tetapkan 16 parsakh untuk hal tersebut. Iya. Maksudnya 16 parsakh untuk jalan dia berjalan ya ke sananya, bukan pulang pergi, tapi jalan perginya. Ada 16 parsakh. Iya. Dan ini pendapat mayoritas ulama, karena ya dasar-dasarnya itu karena Atha bin Abi Rabah itu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau saya pergi ke Arafah, apakah saya qasar salat? Kata Ibnu Abbas, tidak. Kalau ke Mina, kata beliau, tidak. Tapi kalau kamu ke Jeddah, ke Usfan, ke Taif, ya, ke Taif, maka itu dihitung safar. Fa in qadimta ala ahlika laka ala ahlin laka aw masyiatin fatim masalah. Tapi kalau sudah kamu balik ke keluargamu atau kepada ternakmu, maka sempurnakan sholat. Ya. Di hadits Ibnu Umar, Salim itu menyebut jumlahnya 4 burd. Ya. 4 burd. Begitu. Secara umum bahwa ukuran parsakh ini itu hitungannya diambil dari beberapa riwayat. Dan parsakh itu, satu parsakh itu 3 mil. Satu parsakh 3 mil. Iya. Jadi kalau 16 parsakh berarti berapa? 48 mil. Akan menjadi 48 mil. Dan mil dahulu itu dihitung dengan langkah sekitar 4.000 langkah. Sekitar 4.000 langkah. Iya. Di hitungan-hitungan masa kini, orang-orang yang menulis pembahasan tentang parsakh ini, ada yang menghitungnya sekitar 1848 meter. Dan yang menghitung satu parsakh itu 1609 meter. Ya, kalau di atas hitungan yang pertama berarti 16 parsakh itu jauhnya 88 kilo. Kalau yang mengatakan 1 milnya 1609 meter, berarti hitungan 16 parsakh itu 77 kilo. 77 kilo. Ya, maksudnya sekitar itu di hitungan parsakh. Iya. Baik, ini yang dipegang oleh penulis rahimahullah. Ini masalah panjang sebenarnya pembahasannya. Karena batasan-batasan yang disebut oleh para sahabat itu, apakah dia berlaku umum atau terlihat di suatu tempat, di suatu keadaan. Iya. Itu sebenarnya perlu direnungi lebih seksama. Karena itu dalam memberikan jarak itu beraneka ragam. Sahabat itu memberikan batasan. Ada yang menyebut sekitar itu,
ada menyebut hal yang lainnya. Dan itu memberikan sebuah pemahaman sebenarnya bahwa jarak safar itu tidak ada ketentuan tetap. Tapi dilihat di kebiasaan sebuah tempat. Kalau dia berada di tempat itu, dia melakukan perjalanan di tempat lain, orang-orang sudah menyebutnya safar atau tidak, itu yang menjadi ukuran. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, mengambil jumlah yang disebut, itu ikhtiyati namanya. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Jadi sekarang kita sering begini ya. Kita mendapat yang lebih kuat kembali kepada urf, kebiasaan. Iya. Tapi kadang ada sebagian tempat, ini dari sini ke sana sudah safar atau belum? Penduduk Makassar saja berbeda-beda di situ. Jelas ya? Maka dalam hal itu diambil jarak, jangan dia kurang dari 85 kilo misalnya. Supaya diambil kadar hati-hati. Diambil kadar hati-hati di dalam hal itu. Jelas ya? Baik.